Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Event Organizer Dr. Anis Zohria MM, dan yang saya banggakan teman-teman Manajemen Pendidikan Islam kelas 6A. Baik, di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Event Organizer akan membahas tentang menciptakan nilai kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Yang beranggotakan ada Farhan Nurizki dengan NIM 201 250 002. Yang kedua ada saya sendiri Ahmad Nur Syahbani dengan NIM 201 250 014. Dan yang terakhir ada Rini Nur Aini dengan NIM 201 250 023. Baik, pembahasan pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri yaitu mengenai pelanggan. Pandangan tradisional menyimpulkan bahwa pelanggan adalah orang yang berinteraksi dengan perusahaan setelah proses produksi selesai, karena mereka adalah pengguna produk. Selanjutnya, kelompok pelanggan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pelanggan internal. Pelanggan internal adalah orang-orang yang terlibat dalam proses penyediaan jasa atau proses produksi barang, sejak dari perencanaan, penciptaan jasa atau pembuatan barang sampai dengan pemasaran, penjualan, dan pengadministrasian. Kelompok kedua ada pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal adalah semua orang yang berada di luar organisasi komersil atau non-komersil yang menerima layanan penyerahan barang atau jasa dari perusahaan. Materi yang selanjutnya yaitu nilai pelanggan. Monroe mengemukakan bahwa nilai pelanggan adalah trade-off antara persepsi pelanggan terhadap kualitas atau manfaat produk dan pengorbanan yang dilakukan lewat harga yang dibayarkan. Nilai juga dapat diukur menurut kuantitatif dan kualitatif. Pada kualitatif, nilai adalah kombinasi dari emosional, mental, dan psikis, ditambah faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Pada kuantitatif, nilai diukur dari besarnya finansial, persentase, dan rupiah. Yang selanjutnya adalah menciptakan nilai. Cara membangun nilai pelanggan yaitu dengan meningkatkan penawaran manfaat produk, service, staff, image, serta pengurangan satu atau lebih jenis biaya. Kemudian yang selanjutnya ada generic value strategic yang terdiri dari 5. Yang pertama ada more for less, yang kedua ada more for same, yang ketiga ada same for less, yang keempat ada more for more, dan yang terakhir ada less for less. Selanjutnya adalah penjelasan dari generic value strategic. Yang pertama itu ada more for less, yaitu perusahaan memberikan manfaat lebih dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaing. Yang kedua ada more for same, yaitu perusahaan memberikan manfaat lebih dengan biaya yang sama besar apabila dibandingkan dengan pesaing. Yang ketiga ada same for less, yaitu perusahaan memberikan manfaat sama dengan pesaing dengan biaya yang lebih rendah. Yang keempat, ada more for more, yaitu perusahaan memberikan manfaat lebih dengan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan pesaing. Dan yang terakhir ada less for less, yaitu perusahaan memberikan manfaat yang lebih rendah dengan biaya yang lebih rendah pula jika dibandingkan dengan pesaing. Selanjutnya ada pembahasan mengenai kepuasan pelanggan. Kotler pada tahun 2003 menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan antara persepsi
atau kesan terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan. Pelanggan yang sangat puas akan menyebarkan cerita positif dari mulut ke mulut dan malah akan menjadi iklan berjalan dan berbicara bagi suatu perusahaan yang akan menurunkan biaya untuk menarik pelanggan baru. Selanjutnya yaitu menciptakan kepuasan pelanggan. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu strategi manajemen ekspektasi pelanggan. Yang kedua relationship marketing. Yang ketiga after marketing. 4 strategi retensi pelanggan. 5 superior customer service. 6 teknologi infusion strategi. 7 strategi penanganan komplain, dan yang terakhir yaitu strategi pemulihan layanan. Selanjutnya yaitu loyalitas pelanggan. Loyalitas merupakan hal yang penting sebab strategi pemasaran yang sukses dan didukung oleh pelanggan yang setia pada perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam meningkatkan loyalitas pelanggan adalah dengan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan merek produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Dalam menciptakan loyalitas pelanggan, ada 3 tahap yang dapat dilakukan. Dalam menciptakan loyalitas pelanggan, terbagi menjadi beberapa tahap. Yaitu yang pertama, ada tahap define customer value. Yang kedua, tahap design the branded customer experience. Dan yang terakhir ada tahap sustain and enhance performance. Baik, terima kasih kepada pemakalah yang telah menjelaskan tentang menciptakan nilai kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Hanya ini video presentasi yang kami bawakan. Kami dari kelompok 2 mata kuliah manajemen pemasaran dan event organizer. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.